Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Di Sabtu pagi ini kita berkumpul santai ya. Paling tidak saya bisa menghabiskan 30-45 menit. Ini materi gabungan antara penerapan di lapangan maupun perubahan mindset. Mindset itu berarti pola pikir kita, ucapan dan tindakan. Ini yang penting saya sampaikan. Dan sebelum itu saya mengingatkan teman-teman sekalian bahwa kita dalam suasana yang harus berhati-hati karena selalu ada informasi tentang gempa ya. Sehingga saya perlu menyampaikan di awal acara kita itu tetap masalah safety induction. Tolong lihat teman-teman jalur aman Anda di mana, di rumah maupun di kantor maupun di lapangan, jalur evakuasi yang aman. Kalau tidak ada, Anda harus menyelamatkan diri sendiri. Ya, ini saya mengingatkan. Yang kedua, pastikan Anda aman dan nyaman. Ya, kalau nggak nyaman juga nanti duduknya juga gampang capek. Dan yang kedua, tetap jaga jarak kalau di ruangan. Kalau yang ragu-ragu dengan kondisi kesehatan di ruangan, silakan pakai masker. Silakan untuk sering-sering mencuci tangan. Dan kemudian saya ingatkan ada 4 poin di sini yang duduk di depan komputer, usahakan posisi Anda yang nyaman. Kemudian alat-alat listrik di sekitar Anda, pastikan juga aman. Kemudian saya ingatkan lagi untuk penerangan komputernya jangan terlalu terang dan juga terlalu gelap. Anda rasakan nyaman. Dan yang sedang berkendara, hati-hati, ataupun sedang berjalan, pakai headset saja atau speaker, ya lebih aman. Jangan melihat, dengarkan saja materi ini. Dan selanjutnya, ingat bahwa situasi gempa ini akan membuat kita harus selalu waspada. Ya, tenang, lihat evakuasinya kemana. Jika terjadi gempa bumi, Anda sudah tahu harus kemana. Hindari lemari yang rentan jatuh, kaca, dinding kaca, di bawah meja yang kuat kalau Anda mau lihat ada di sekitar kita. Kalau enggak, pilih tiang yang kuat, lindungi terutama kepala dan pundak, bertahan, dan kalau gempanya sudah reda, Anda boleh lakukan evakuasi. Dan yang terakhir, kalau nanti agak capek ya bergeraklah badan itu ya. Dan ingat minum air putih secukupnya. Dan safety induction ini di beberapa tempat yang saya bantu sudah siap dengan barcode. Jadi kalau teman-teman, ini QR code bukan barcode ya. Teman-teman yang sering ke restoran, menu restorannya itu kan sudah pakai QR code seperti begini. Dan di proyek-proyek konstruksi yang sudah saya kunjungi, rata-rata juga untuk tamu sudah menggunakan QR code ini. Menunya isinya adalah menu induksi dan situasi di kantor dan proyek tersebut. Jadi tinggal di QR code, kita tidak perlu lagi ingin tahu situasi terkini dari proyek. Setiap minggu, setiap saat ada perubahan, Anda bisa klik QR code-nya ini. Nah, saya kira demikian pengantar saya untuk safety induction, dan kita masuk ke materinya. Materinya ada video, kemudian saya akan mulai dengan slide yang pertama, bahwa kita kadang-kadang sudah terlalu sibuk ya, terlalu sibuk dengan pekerjaan ataupun tidak lupa lagi tentang bagaimana berpikir tentang safety. Jadi judulnya ini 3, Think Safety First. Jadi ada 3. Nanti pedomannya adalah berpikir safety tapi first. Nah, pertanyaannya kapan itu yang namanya
safety first itu muncul? Kapan safety first itu muncul? Saya ingatkan kembali bahwa kalau kalimat safety kita sudah sering dengar, tetapi kalau di Indonesia justru safety first itu muncul pada saat tahun 1987. Jadi kalau kalimat safety first, awalnya hanya safety aja. Bahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 bicaranya tentang keselamatan kerja. Nah, safety first-nya muncul di sini, ya. Yang jelas kalimatnya muncul ada safety first itu di logo K3-nya, bukan safety lagi. Jadi first, ya, first itu artinya yang pertama kali kita lakukan. Jangan seperti gambar di sini bahwa nulis atau masang safety first, dirinya sendiri tidak berpikir safety. Jadi ingat-ingat tahun 87 baru muncul istilah safety first. Nah, pengertian safety first dalam penerapannya seperti apa? Dan kita berkembang bahwa pada saat di akhir-akhir tahun 90-an itu juga muncul yang namanya slogan "Saya pilih selamat". Kenapa kok di sini ada kalimat saya? Bukan kita, bukan kalian, bukan kami. Ini pasti ada maknanya. Nanti saya akan kupas sedikit. Kenapa kok kita itu berpikir tentang pilih? Ada pilih, ada harus. Saya sering bertanya pada semua teman-teman di lapangan, lebih berkelas mana memilih selamat atau harus selamat? Nah, ada dua kelompok, harus Pak. Saya memilih. Nah, ternyata orang yang diberi kesempatan untuk memilih itu adalah levelnya sudah tinggi. Jadi budaya tertinggi itu sudah tidak dipaksa lagi, tetapi memilih selamat. Nah, ternyata tidak cukup. Kemudian terjadi lagi perubahan yang namanya slogan "Safety is my life". Artinya tidak cukup dalam kehidupan bekerja, kita masuk ke sehari-hari. Nah, banyak perusahaan yang mencoba untuk masuk ke sehari-hari dengan mengundang keluarga dalam acara kantor, kemudian lomba K3 untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak. Jadi anak-anak keluarga ini diajak untuk lomba tentang K3. Kenapa kok diajak semua ini? Ya, ini menunjukkan budaya perusahaannya sudah meningkat lebih tinggi, maka kalau bisa karyawannya di rumah juga melakukan safety. Nah, ini prosesinya seperti itu. Nah, saya lanjut lagi, yang penting lagi, masalah sekarang safety itu kita sadar atau tidak. Sadar itu berarti saya ada di mana, saya sekarang ada di rumah, ada yang ada di proyek, ada juga yang ada di bengkel, ada juga yang sedang tugas. Tapi pikiran kita kemana? Bisa aja pikiran kita di tempat lain, ya. Sehingga kita tidak sadar bahwa di depan kita itu bahaya, karena ada dua pikiran yang berjalan, yang satu pikiran otomatis, yang satu pikiran yang diajak untuk ke tempat lain. Kalau kita tidak sadar, ancamannya adalah bahaya di depan kita. Nah, ini slogan-slogan yang bisa kita lihat, ya. Ini adalah sebuah sudut pandang atau cara berpikir. Pertama, safety first-nya itu everyone. Semua orang. Di sini ada you, your, ya. You atau your. Di sini ada my, berarti saya. Nah, saya. Nah,
Dalam kondisi tertentu, orang tidak sadar bahwa yang powerful sekali, powerful untuk merubah kesadaran itu satu kata yang bisa mewakili safety dan tidak bisa diganggu gugat dan pengaruhnya luar biasa. Dan kalau saya tanya, safety is your responsibility, berarti jari kita menunjuk orang lain, jari saya menunjuk orang lain. Kalau safety everyone responsibility, berarti jari saya menunjuk semua orang yang di depan saya, bisa juga termasuk saya. Tetapi kalau saya menunjuk diri saya, semua orang menunjuk diri saya, artinya setiap orang merasa safety itu saya sendiri. Dan saya itu berjenjang sampai ke level tertinggi dari pimpinan perusahaan atau unit usaha. Nah, ini tantangannya. Jadi 3 cara pandang ini sangat berpengaruh terhadap maksimal dari powerful-nya suatu kata saya. Nah, saya itu nunjuknya nggak mungkin ke orang lain, nunjuknya ke dada sendiri. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Jadi saya boleh-boleh saja ya memberikan teman-teman, boleh pakai everyone, boleh pakai your, tapi yang lebih powerful adalah saya. Dan kadang-kadang kita responsibility itu lebih diterjemahkan kepada tanggung jawab, padahal responsibility itu adalah respon atau responsif, ability adalah satu kemampuan. Jadi kalau orang tidak punya kemampuan tentang safety, percuma. Paling tidak kemampuan berpikir, kemampuan pengetahuan, dan seterusnya kemampuan merubah sikap, kemampuan untuk terampil. Tetapi banyak di lapangan punya kemampuan tapi tidak responsif. Begitu ada bahaya, tidak melakukan satu apapun. Nah, saya berikan satu contoh, ini kemarin ada kasus di ketinggian, ada lubang. Ini ada lubang dari power PH, ya, passenger hoist, melangkah ke lantai di ketinggian, mungkin ini sudah lantai ke-8, lubangnya seperti ini. Difoto, tapi apakah responsif? Iya, jawabannya. Langsung ditindaklanjuti. Ini yang dimaksud contoh dari responsif. Langsung ditindaklanjuti. Karena bahaya itu tidak tunggu nanti, bisa aja begitu kita kirim foto, langsung terjadi kecelakaan, itu bisa. Itu yang dimaksud responsif. Jadi saya menggugah teman-teman, untuk safety, kita harus responsif dalam kehidupan sehari-hari. Saya lanjut lagi. Nah, kalau saya giring kita semua untuk bicara my atau saya, berarti ada 3 komponen. Yang pertama adalah akal. Akal kita berpikir apakah itu bahaya. Nah, namun kadang-kadang akal kita dikalahkan oleh perasaan. Saya kasih contoh aja. Kadang-kadang kita berpikir bahwa waktu naik sepeda motor udah capek ya, padahal rumah kita jaraknya tinggal 5 kilometer. Kita pingin sampai di rumah ketemu keluarga. Pingin ya, pingin. Kalau sudah bicara pingin itu lebih dominan ke hati dan perasaan. Udah terusin aja. Toh rumah sudah deket, ntar lagi kita ketemu sama keluarga. Tapi lupa kita, akal sehat kita ini akan mengatakan, walaupun dekat, tapi apakah saya masih kuat atau sudah capek? Nah, ini pertanyaan. Berbahaya sekali. Kadang-kadang badan kita itu mengatakan berhenti dulu. Ya, seperti kita di jalan tol juga begitu. Kalau udah capek kita maksain karena sudah dekat. Nah, hati-hati kita mengelola ketiga sarana ini. Akal kita berpikir hitam putih, ya. Hati kita berpikir enak dan tidak enak. Biasanya begitu. Enak dan tidak enak.
enak ketemu keluarga. Pasti mau ketemu keluarga enak. Tapi benar salah kita bicara akal. Salah kita capek istirahat dulu. Ada orang yang menggabungkan lagi pantas atau tidak pantas. Itu semua ada di pikiran, ya. Jadi tolong, kalau bahasa mindset itu, ini adalah raja yang dapat mengalahkan pikiran normal. Jadi bahaya juga begitu. Kadang-kadang nggak masuk di akal, feeling kita mengatakan ini bahaya. Hati-hati mengelola. Nah, dengan demikian kita sadar bahwa apakah kita bertindak lewat sikap kata-kata, dan kadang-kadang kita bertindak pun diterima. Ada orang yang senang menerima tindakan kita, safety first-nya. Ada orang yang cuek. Ini bicara masalah apakah kita berani untuk mengatakannya atau tidak. Ada yang malah mencibir, ya, dicuekin kita. Hati-hati bahwa ini adalah satu proses safety first yang menyangkut diri sendiri. Ketulusan kita untuk mengingatkan orang lain ini menjadi penting. Dan untuk diri kita sendiri, hati-hati kita mengendalikan ketiganya. 100% bisa kita kendalikan diri kita. Cobalah berpikir secara akal dan feeling Anda juga jalan, dan lakukan sikap dan tindakan safety first. Ya, safety first. Nah, saya lanjutkan lagi. Coba Anda sekarang lihat, ya. Di sini sering kita lihat gambar-gambar seperti ini. Ini orang merasa aman, merasa aman. Coba kalau kita pikir, merasa aman di sini, ada yang di belakang palang, tapi ada yang di depan. Ini orang ini tidak berpikir bahayanya, tidak pernah berpikir bahayanya. Tapi yang di sini berpikir tentang bahayanya. Demikian juga kita sering di jalan lihat, ini ada alur yang berputar seperti begini, ada juga sepeda motor yang berputar. Kalau terjadi seperti ini, apakah kita berpikir ini bahaya atau tidak? Dan sering terjadi kecelakaan seperti ini. Nah, ini masalah berpikir. Kemudian kita sering juga melihat orang yang sambil berjalan menggunakan handphone, tidak mau berhenti, bahkan naik motor pun. Masalahnya sekarang, beranikah saya atau Anda mau memulai dengan bicara safety first, bahwa itu bahaya, menulis bahaya ini, berani menegur, dan bahkan kita dicuekin. Dicuekin sama orang-orang yang ditegur, malah dia lebih galak dari kita. Nah, ini yang terjadi. Tapi apapun safety first yang muncul dari diri kita itu akan menjadi hadiah yang luar biasa untuk menyelamatkan orang lain. Ya. Bagaimana kalau kita yang ditegur? Tidak ada kata lain, kalau ditegur wajib bilang terima kasih. Ini dulu safety first-nya. Karena kita sudah diselamatkan. Ini banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya masuk lagi, ya. Kita lihat sekarang, kita perlu satu gambaran memulai sesuatu dengan safety, menutupnya dengan safety di dalam pemikiran safety plan. Nah, kita sudah masuk dalam kehidupan bekerja sehari-hari. Anda bisa lihat, pertama, banyak orang yang masih belajar tentang safety. Jadi begitu banyak materi-materi yang tetap harus diajarkan dalam training. Training ini ada yang bersertifikat, ada juga yang tidak bersertifikat. Bahkan dikatakan semua orang harus di training masalah safety. Harus. Entah itu resmi atau itu dalam bentuk tanya jawab. Yang kedua, kalau kita sudah safety training, kita harus segera bertindak, lakukan action.
Sederhana sekali. Banyak gedung kantor yang saya lihat kita berpapasan dengan mobil, tapi tidak pernah berpikir orang pejalan kaki punya jalurnya sendiri. Ya, punya jalur. Kalau tidak, mobil dan orang ini akan mengambil jalur bersama dan itu berbahaya. Maka ini sebagai satu contoh bahwa jalurnya itu ada sendiri. Dibuatkan jalur untuk orang. Dan kita harus berpikir plan itu juga adalah berapa banyak orang yang berpikiran tentang berbicara tentang safety. Berapa banyak direksi kita, berapa banyak pimpinan kita, berapa banyak orang di kantor kita yang bicara tentang safety. Ya, ini menjadi satu ukuran untuk membangun budaya safety first. Kita kadang-kadang bikin acara yang namanya safety morning talk. Ya, ayo kita bicara tentang safety. Kita bicara tentang grup-grup kecil, toolbox meeting. Jadi misalnya di sini nih ada grup tukang besi, ya, tukang kayu, orang-orangnya di sekitar kita. Sebelum bekerja, kita usahakan untuk mencegah safety first. Ya, kita punya grup misalnya tukang plester, bekerja di ketinggian, finishing. Sebelum bekerja, safety first. Kebiasaan-kebiasaan ini paling tidak pengalaman saya butuh 3 minggu untuk menjadi kebiasaan. Dan mereka tetap harus lapor, foto bersama, ya, kemudian checklist. Kita pembiasaan safety first. Kemudian safety meeting. Nah, beberapa perusahaan melakukan safety meeting di dalam rapat produksi, ya, produksi misalnya, tidak bicara produksi, dia akan bicara dulu safety, agenda pertama. Tapi dia lupa bahwa itu tidak cukup, penutupannya juga safety. Jadi bukan safety hanya di depan, tapi safety juga waktu closing ini. Nah, ini penting sekali di dalam safety meeting. Dan ini kita bisa membiasakannya di dalam kehidupan sehari-hari rapat-rapat. Jadi saya di beberapa proyek sudah melakukan safety first di sini, kemudian dilanjutkan rapat progres, rapat logistik, lanjut kemudian rapat keuangan, di closing dengan safety juga. Nah, ada perusahaan yang masih hanya safety-nya di tengah, ada yang safety-nya last, masih ada safety last. Tapi saya menggunakannya pertama safety first, ditutup dengan safety juga. Nah, ini di dalam meeting. Ini tergantung agendanya. Nah, tujuan kita adalah sebetulnya menciptakan sebanyak mungkin role model. Jadi kalau ada direktur SDM, direktur keuangan, beliau bicara tentang safety kapan? Jangan-jangan yang diomongin hanya masalah tagihan, keuangan, ya, pendidikan, tapi tidak pernah bicara safety, sami mawon. Jadi ukurannya biasanya coba sebut direksi yang bisa jadi role model safety. Nah, dari situ udah ketahuan. Oh, Pak Anu nggak pernah ngomong. Nah, itu udah ketahuan, ya. Jadi safety first-nya kelihatan di situ. Selanjutnya, saya berikan satu contoh di sini, ya. Berapa lama saya harus menunggu, meminta orang-orang yang di atas ini untuk sadar memakai sabuk. Dan saya harus memastikan terjadinya perubahan berpikir dan memberikan pesan serius sampai di mana dia atau mereka benar-benar melakukan safety first. Dia tahu, mereka ini tahu,
Saya ada di bawah dan saya memerintahkan untuk safety first pakai sabuk. Dia tahu saya menunggu 15 menit di situ. Di samping saya juga safety officer-nya ada. Kenapa saya tidak beranjak di situ? Karena saya ingin mempengaruhi cara berpikir dan menerima message-nya bahwa safety first itu. Dan setelah 15 menit apa yang terjadi? Mereka menggunakan, karena mengambil safety body harness-nya ternyata tidak ada di tempat, harus mengambil di tempat lain, tapi mereka melakukan itu dan sekarang mereka sadar, iya, saya untuk menggunakan safety body harness ditungguin 15 menit lebih. Sehingga memberikan pesan kepada mereka bahwa mereka safety first. Jadi kita benar-benar harus serius masalah ini. Jangan hanya perintah, pakai safety terus kita pergi. Nah, itu pesannya safety first-nya nggak dapat. Ya, ini pengalaman saya demikian. Dan saya lanjutkan lagi dalam message safety first itu adalah kesadaran bahwa sebagai seorang pimpinan, nah kalau kita di sini bicara safety policy, ini adalah tanggung jawab seorang pimpinan. Di beberapa perusahaan, begitu saya minta, Pak Dir, Pak Dirut, Bapak harus memulai dengan sebuah kebijakan tertulis. Begitu tahu isi dari kebijakan itu, wah mikir dia. Begitu saya tanda tangan, ada konsekuensi di situ. Ada konsistensi di situ. Apa maksudnya? Dampak dari tanda tangan saya. Saya harus menyediakan sarananya, saya harus konsisten, saya harus berbuat macam-macam, saya harus menunjukkan kepada pekerja saya untuk melaksanakan safety policy. Nah, di sini nih kadang-kadang pimpinan itu agak takut juga. Takut untuk safety first-nya itu ya safety policy yang ditandatangani. Nah, ini ya. Jadi para pimpinan, ya inilah safety first dari konsekuensi mau menjalankan safety, number one-nya harus melakukan perubahan dulu dan dirinya berubah dalam bentuk safety policy. Belum nanti safety role model, sering menunjukkan contoh-contoh. Nah, yang kedua adalah kita butuh aturan main. Makanya diminta juga prosedur-prosedur, instruksi kerja, ya. Ini kita butuh. Kenapa? Kalau kita menjalankan safety tanpa membuat prosedur, berarti apa yang kita lakukan tidak ada pedomannya. Di sini kita bicara tentang juga peraturan. Ya. Peraturan apa saja? Banyak sekali peraturan, tapi tidak serumit yang kita bayangkan. Peraturannya semua masuk akal. Ya. Walaupun di lapangan kita nggak sesuai dalam menerapkan safety prosedur, tapi minimal safety first-nya keluar. Ya, safety first-nya keluar. Dan yang terakhir ini adalah sebuah siklus yang terus-menerus. Ya. Tidak mungkin sekali jalan jadi, biasanya perusahaan butuh setahun, 2 tahun untuk betul-betul menjadi awareness. Dan saya kira nanti ada beberapa perusahaan yang ikut di dalam webinar ini bisa cerita bagaimana dia membangun safety awareness-nya mulai dari number one sampai ke office boy-nya sampai bekerja di lapangan. Ini betul-betul butuh waktu, tetapi langkah pertama adalah safety first. Nah, saya lanjut lagi. Untuk mengantisipasi bahaya, saya perlu menampilkan yang namanya statistik dari accident. Teman-teman tolong lihat, kalau di lapangan, di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mendapati 600 aja kondisi-kondisi perilaku berbahaya. Dan ini mudah sekali. Contohnya sekarang, orang nggak pakai helm ada berapa? Misalnya 5 orang. Orang yang nggak pakai sepatu safety ada berapa? 5. Orang yang bekerja di ketinggian yang tidak pakai safety body harness 5 misalnya sudah 15. Orang yang atau kita lihat kabel yang
tidak rapi atau sambungannya nggak benar ketemu 5. Anda sudah bisa bayangkan ini. Sudah 20. Kemudian ada orang yang bekerja di mesin las tapi tidak ada aparnya, tidak pakai kedok las, ya. Sembarangan sudah ketemu 5, bayangkan. 5 tambah 5 tambah 5 begini, ini sudah jatuhnya udah 30. 30. Bayangkan kalau Anda sudah mencapai 600, mendekati 600, siap-siaplah. Secara statistik pasti akan terjadi kecelakaan ringan. Dan satu tinggal menunggu kecelakaan fatal. Jadi berusahalah untuk menurunkan perilaku dan kondisi yang tidak aman ini. Jauhilah angka 600 kalau bisa di angka 10, 20, 30. Bisa, jawabannya bisa. Ini merubah perilaku dan kondisi di lapangan. Sering-seringlah bicara safety, sering-seringlah melakukan teguran. Dan caranya kita tidak boleh sembarangan, kita harus melalui satu cara urut-urutannya. Bagaimana kita bisa meniadakan sama sekali bahaya itu. Bila perlu, contohnya apa? Sesuatu yang bisa dikerjakan di bawah, ya jangan dikerjakan di atas. Sesuatu yang bisa dipisah antara jalur mobil, ya, jalur mobil dan jalur orang, pisahkan dengan pembatas, itu sudah tidak mungkin orang akan ketemu mobil yang lewat. Tiadakan sama sekali bahaya tersebut. Atau kita ganti misalnya bahan yang berbahaya dengan bahan yang tidak berbahaya. Atau kurang berbahaya, bisa dengan substitusi. Kita juga bisa lewat satu metode kerja atau merancang. Contoh lagi kita lihat sekarang, banyak orang merancang tembok itu tidak perlu lagi kita sampai naik ke atas. Kita cukup bikin tembok yang sudah jadi, precast, kemudian kita pasang, berarti pekerjaan yang di atas dikurangi. Mengelas di bawah lebih baik daripada mengelas di atas. Tapi kalau terpaksa, ya kita bikin pelindungannya. Jadi rancangan ini bisa bicara metode kerja. Silakan kita rancangnya seperti ini. Dan kalau tahapan yang keempat ini tentang administrasi, ini banyak tentang tanda-tanda peringatan. Kemudian latihan-latihan. Nah, kalau 4 ini Anda bisa jalankan, secara tegas saya bisa katakan, tidak perlu adanya APD. Karena APD adalah langkah terakhir. Sebagai contoh, kalau kita di satu ruangan di perusahaan Jepang itu sudah bersih ruangannya, tidak ada bahaya, kita kan tidak perlu pakai sepatu lagi. Karena memang sudah bersih. Kalau tidak ada paku, tidak ada bahan-bahan berbahaya di lantai, mungkin kita nggak perlu pakai sepatu yang solnya besi ataupun pakai sol di bawah besi. Kita pakai sepatu cat boleh, karena apa? Sudah diatasi masalah bahayanya yang lewat langkah-langkah di atas. Jadi selalu berpikir dari atas ke bawah. Mungkin saja APD tidak kita perlukan. Atau APD-nya nggak pas. APD-nya nggak pas, bisa terjadi. Selanjutnya, kita juga harus tahu, ternyata bahaya itu ada di mana-mana. Bahaya terhadap manusia, sekarang itu sudah harus diperhatikan. Bahaya terhadap lingkungan, bahaya terhadap material, bahaya terhadap peralatan yang kita pakai, bahaya terhadap masyarakat. Nah, ini sekarang kita tidak bisa lagi bicara bahaya terhadap manusia. Inilah contoh-contoh ya, dalam bentuk kata-kata sederhana saja. Bahaya kalau kita ketemu mesin, alat yang bergerak, kita bisa kejepit, kita bisa ketabrak, terbentur alat itu, banyak sekali ya. Kita jatuh,
bisa alat itu lepas kendali, kita bisa tertusuk, kita bisa tertindih alat itu. Ya. Kita bisa lihat sekarang lingkungan, ya, lingkungan cahaya di kantor yang terlalu terang itu juga berbahaya. Cahaya yang terlalu gelap pun berbahaya. Ada aturannya, ada. Kadang-kadang di satu ruangan saya lihat orang itu sampai matanya sakit itu gara-gara luxnya hanya 50, hanya 75. Padahal dia pekerjaannya butuh cahaya yang terang. Ada juga yang tukang gambar cahayanya hanya sekitar 100-150 lux. Bayangkan. Bising telinga, ada aturannya. Dan ini berbeda-beda. Ya. 85 desibel, kemudian untuk tetangga kiri kanan mungkin di angkanya 60. 55-60, makanya ada komplain kalau ada proyek bunyinya tangtung tangtung tangtung, tetangganya marah. Itu karena perbedaan dari desibel yang membuat mereka nyaman atau tidak nyaman. Suhu juga demikian. Ada kantor yang suhunya di ruangan 20 derajat. Wah, ini bahaya kedinginan. Nah, terus berapa? Ada aturannya. Yang ideal suhu adalah 23 sampai 27. Suhu bukan di tempat AC-nya, suhu di yang menerpa orang tersebut. Nah, ini contoh. Sesak nafas bisa. Nanti kita bicara radiasi, bahaya listrik, macam-macam. Hati-hati. Bahaya bahan-bahan kimia, banyak sekali. Sampai porstek yang ada di kamar mandi itu juga berbahaya. Ya, bahaya-bahaya ini. Bahaya biologis. Sekarang yang namanya virus, ya, jamur, serangga, binatang peliharaan berbahaya semua. Ya. Racun, kuman, ini bahaya-bahaya biologis. Dan bahaya duduk berdiri, ukuran tubuh yang tidak sesuai, ini juga bahaya. Linu-linu bahaya. Dan yang terakhir bahaya karena stres. Berarti harus diukur. Ada alat ukurnya? Ada. Ya. Pakai Excel, ketahuan kita stres atau tidak. Stres itu bisa juga kurang istirahat. Bisa juga karena kejar target, bisa karena ngantuk, lelah. Nah, seperti tadi gambarannya bahaya ngantuk, kita paksakan untuk tetap bawa kendaraan. Meleng sedikit, ya sudah, terjadilah kecelakaan. Nah, bahaya-bahaya ini paling tidak kita bisa safety first-nya lewat apa? Lewat lambang-lambang warna kuning ini. Berarti siap-siap kalau ada lambang seperti ini, itu ada bahaya-bahaya yang bisa menimpa siapapun. Nah, tinggal kita tambahkan bahayanya apa, pilih salah satu, tulis di sini apa tulisannya. Ini membantu kita untuk berpikir safety first. Ya. Nah, ini contoh bahaya kabel sering kita jumpai ya, di lapangan. Bahaya kabel yang bertumpuk di kantor. Jangan dibiarkan kebakaran-kebakaran kantor juga gara-gara seperti ini, buang sampah. Ini dikonstruksi, banyak orang tidak tahu bahwa ini bahaya. Kenapa? Karena aturan mainnya tidak boleh naik dari posisi yang jauh di sini. Kalau toh dipaksa, ini safety body harness-nya tidak boleh nyantol jadi satu di sini, tapi dia harus terpisah. Nah, tidak banyak yang tahu. Saya nungguin orang begini ini cukup lama juga supaya muncul kesadaran bahwa naik di bucket seperti ini ada bahayanya. Untuk teman-teman konstruksi, ini adalah satu proses perubahan tingkah laku, ya. Dan kita safety first-nya harus tetap jalan. Safety first-nya. Bahaya, ini di kampus ya, Anda bisa lihat atau di tangga. Banyak orang tidak tahu bahayanya tangga. Ini contohnya. Kalau kita lihat sekarang, kalau bicara tangga, ada aturannya. Kalau tingginya ini sudah lebih dari 30 cm, harus dikurangi.
telapaknya ini 30, ketinggiannya di sini 18 ya, 15 sampai 18. Itu sudah namanya bahaya. Kalau trapnya sudah lebih 4 ya, mendekati 4 seperti ini, sudah harus ada railing. Aturan railingnya seperti apa ada. Kita sebetulnya tinggal mengikuti saja. Bagaimana kalau sudah terlanjur tidak bisa dibongkar? Tulis bahaya. Jadi semua orang akan lebih hati-hati lagi. Tulis bahaya. Karena sudah tidak mungkin kita rubah. Nah, seperti di kampus ini ya, kelihatannya sederhana ini, tangga-tangga seperti ini. Tapi ingat, railingnya mana. Sering kita tidak sadar bahwa bahaya itu ada yang tampaknya tidak kelihatan, tetapi bahaya. Pikir dulu, safety first. Kalau sudah terlanjur, rubah. Kalau tidak bisa, kasih tulisan bahaya. Ya. Nah, ini juga bahaya. Kita lihat. Tanpa sadar, kita itu setiap saat di daerah Katulistiwa itu kena sinar matahari. Maka di sini saya perlu jelaskan, sinar matahari itu ada bahayanya kanker kulit terutama. Sinar matahari yang sering kita jumpai adalah yang UVA, UVB. Nah, yang A ini biasa-biasa saja, tetapi kulit kita bisa hitam. Sepanjang hari ada, ya sepanjang hari ada. Tapi yang berbahaya itu justru yang 5% ini munculnya di tengah hari. Makanya kita kalau sudah di atas jam 11 sampai jam 1, jam 2 itu rentan sekali terbakar dibanding yang jamnya di luar jam tengah hari, dan itu bisa membuat kanker kulit. Nah, pekerja-pekerja yang di lapangan, saran saya, kalau mau pakai kemeja, itu pakai kemeja lengan panjang. Atau pakai kaos-kaos yang lengan panjang, jangan lengan pendek. Itu tujuannya apa? Kita untuk menghindari yang namanya bahaya sinar matahari. Kita boleh saja pakai sunblock, boleh. Tapi sadarlah, hindari sinar matahari dengan cara melindungi kulit dengan baju maupun kaos lengan panjang. Lengan panjang. Masih muda nggak apa-apa, nanti umur 40 ke atas kita mulai rasakan bercak-bercak putih di lengan kita, ya, di muka kita, di leher kita, di pundak kita. Itu kenapa? Pengaruh dari sinar matahari. Nah, kalau UVC ini bisa muncul juga dari matahari, bisa juga dari alat atau dari lampu UV. Hati-hati juga, ya, hati-hati juga. Saya mengingatkan justru yang UVA dan UVB, karena UVC justru munculnya karena alat-alat kerja kita karena sudah dibendung sama ozon. Tapi yang tidak bisa dibendung ozon paling banyak ada UVA dan UVB sebagian lolos. Jadi mau tidak mau hati-hati terhadap sinar matahari. Nah, membangun safety first itu ini pengalaman di proyek teman-teman yang konstruksi bahwa membangun gerakan safety first lewat 5R resik butuh waktu konsistensi, ya. Saya butuh konsistensi itu 3 minggu dimonitor sampai menjadi suatu kebiasaan. Anda bisa lihat di sini kebiasaannya, ya. Orang yang dulunya tidak terbiasa mencuci helm, pulang atau mulai kerja, itu bisa seperti ini. 3 minggu terus-menerus, akhirnya membiasakan untuk membersihkan helm. Jadi kita mulai bekerja bersih atau pulang kerja bersih. Ini membutuhkan sikap konsisten 3 minggu. Setelah itu monitor, akhirnya menjadi suatu kebiasaan.
Sederhana saja, ya, sederhana. Dan saya kira saya harus mengakhiri penyajian ini. Yang penting Anda harus berpikir, bersikap tenang, dan safety first bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri. Saya berpikir safety first dan lakukan lewat tindakan dan ucapan secara terus-menerus, jangan berhenti. Ya, itu saja. Terima kasih. Kita akan mulai dengan sumbang saran dan pertanyaan. Silakan, Mas Yakob. Iya, terima kasih Pak Dom atas materi yang sudah diajarkan, yang sudah diberikan kepada para peserta. Kita berharap ya pastinya semuanya para peserta juga tetap melakukan berpikir dan mengutamakan sisi dari keselamatan kerja. Baik, sekarang kita sudah sampai di sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mau memberikan pendapat, bisa langsung melalui kolom chat ataupun melakukan raise hand ya, melalui aplikasi di Zoom. Jadi aplikasi Zoom itu ada fitur raise hand bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Baik, kami persilahkan untuk sahabat safety yang ingin bertanya atau diskusi bersama Pak Dom. Kami persilahkan. Atau mungkin buat sahabat safety yang ingin bertanya langsung, boleh langsung open mic-nya aja. Oh, ini ada satu pertanyaan dari Pak Rifki ya? Pak Riki. Oke, Pak Riki bertanya, Pak mau tanya, untuk hierarki safety itu gimana ya Pak? Mungkin Pak Dom bisa menjawab Pak langsung. Ya. Jadi hierarki safety itu kita harus berpikir apakah dengan berpikir meniadakan bahaya sama sekali masih bisa atau tidak. Berarti kalau dalam pekerjaan bahayanya hilang sama sekali. Saya ambil contoh, setiap pekerjaan pengelasan apakah bisa hilang sama sekali? Bahaya apinya, bahaya argonnya, bahaya peledakannya. Kalau tidak bisa hilang, artinya eliminasi tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa kita lakukan. Nah, kemudian kita berpikir, kalau eliminasi tidak bisa kita lakukan, bisa enggak yang namanya mengelas tidak berbahaya dengan mengganti mesin las yang lebih aman. Ada yang las dingin, ada yang las panas. Sekarang sudah ada las yang pakai pasir, itu mudah mengurangi bahaya semua. Berarti substitusi. Wah, kayaknya nggak bisa Pak, mahal Pak kalau kita pakai mesin las yang pakai pasir itu atau las dingin. Sekarang mesin las sudah masuk ke ranah rumah tangga, ya. Berarti bahayanya bukan di tempat kerja lagi, di rumah tangga ibu-ibu sudah bisa ngelas sendiri. Pertanyaannya, apakah bahayanya bisa diganti dengan mesin las yang tidak pakai api? Nggak bisa, Mas, disubstitusi. Oh, bisa, Mas. Nah, berarti tahapan mengganti mesin las atau mengganti bahan yang awalnya itu berbahaya. Contoh, kita menggunakan serbuk gergaji untuk membersihkan cairan B3. Loh, pakai serbuk gergaji lebih aman mana pakai oil absorbent atau kain yang untuk menyerap bekas minyak dari. Oh, lebih aman pakai oil absorbent, lebih bersih Pak, lebih nggak bahaya. Itulah bagian dari substitusi. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi.
terhadap pengelasan yang tadi contohnya itu. Kita masuk ke metode kerja. Bagaimana kalau mengelasnya di atas, Pak? Ya, tetesan percikan dari las itu pasti tetap jatuh juga ke bawah. Oh iya Pak, kita tadahi Pak. Kita tadahi dengan fire blanket misalnya. Atau kain basah Pak. Oh bahaya Pak, kalau pakai kain basah kainnya masih kebakar. Kalau pakai fire blanket, kita tadai percikannya masih nggak apa-apa Pak. Oke, cukup nggak? Oh masih bisa jatuh ke bawah Pak. Berarti di bawah orang yang ngelas di atas kita kasih batasan supaya orang tidak ada di bawahnya dengan peringatan atau barikade atau dijaga. Berarti percikan mesin lasnya itu, percikan apinya tidak sampai ke bawah. Kalau toh sampai ke bawah tidak kena orang. Nah kemudian tukang lasnya pakai APD. Ya, cukup nggak pakai APD? Masih kurang ternyata, harus pakai masker karena gas argonnya itu juga berbahaya. Berarti langkah terakhirnya adalah menggunakan APD. Jadi itu bicaranya dari eliminasi, substitusi, metode kerjanya kita rubah, ada juga peringatan-peringatan, kemudian tukang lasnya kita juga tanya, kamu punya sertifikat las nggak? Secara administratif punya Pak. Ah, masih hidup sertifikatnya, oke, masih bisa. Nah, langkah terakhirnya adalah APD. Nah, itu tahapannya memang tidak langsung APD, itu kebiasaan kita. Kasih aja APD. Nah, masih banyak langkah-langkah yang di atas. Saya kira demikian Mas Yakob dan Pak Rifki, mudah-mudahan bisa membantu dalam contoh. Ya, lanjut, ada lagi? Oke, terima kasih Pak Dom atas jawabannya. Pak Riki, mungkin sudah puas dengan jawabannya atau ingin bertanya secara langsung? Cukup Pak, cukup Pak. Makasih banyak Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Riki dan Pak Dom atas jawabannya. Ada lagi? Mungkin untuk sahabat safety yang ingin bertanya boleh langsung open mic juga. Jadi lebih. Bertanya Bapak. Oke, ini ada Mbak Putri ya. Silakan Mbak. Iya, silakan Mbak Putri. Sebelumnya, perkenalkan Pak, saya Putra Kanisa, saya dari proyek Adikarya Brawijaya Malang. Saya izin bertanya Pak, menurut Bapak sendiri, pemakaian safety vest atau rompi pada saat siang hari itu diperlukan atau tidak ya Pak? Karena secara yang kita tahu, mungkin yang saya tahu, rompi itu digunakan untuk mendetek kalau ada pekerja di sana pada saat ada lebaran. Jadi kayak ada sinar lampu yang menyinari rompinya sehingga kedetek oh ada pekerja di sana seperti itu. Tapi untuk penggunaan pada siang hari apakah diperlukan atau karena wajibnya adalah helm, rompi dan sepatu, maka dari itu rompinya dipakai pada siang hari. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mengarahkannya, terima kasih. Baik Mbak Putri, kritis sekali ya. Jadi ada orang yang bilang rompi itu APD. Jawabannya bisa iya kalau malam hari, betul. Mengingatkan kita. Tapi sebetulnya fungsinya bukan APD. Fungsi rompi bukan APD. Itu adalah satu keharusan seragam yang membedakan pekerja dengan orang lain. Bisa juga begitu ya. Jadi kalau memang itu seragam, identitas memudahkan kita membedakan, kan ada rompi untuk pekerja, rompi untuk staf, beda-beda. Nah itu berarti kita sudah tahu identitasnya. Nah demikian juga kalau malam hari rompi itu sebetulnya tidak berfungsi sebagai APD, tidak. Hanya mengingatkan, oh ada orang di sana, bahkan rompi kadang-kadang warna yang berpendarnya itu tidak di pundak. Jadi kalau operator di atas itu nggak bisa ngelihat ada orang di bawah karena yang dilihat kan garis yang di pundak. Nah banyak rompi yang di pundak tidak ada garis spotlight-nya itu. Nah itu juga masih tetap menimbulkan bahaya, ya kan? Nah saya punya cerita yang lucu.
waktu tahun 2012-2013, Jasa Marga itu membuat rompi tebal. Tebal sekali rompinya. Bagus ya. Bahannya bagus. Ada yang dari kulit bahkan. Kenapa kok rompi dibuat untuk Jasa Marga? Mereka waktu itu bekerja malam, kemudian masih banyak orang yang di loket ya. Mbak-mbak yang cantik-cantik itu di loket banyak pakai rompi. Nah, rompinya bagus-bagus, tebel. Tapi ternyata begitu dipakai siang panas. Kan gitu kan, panas. Nggak cocok, berubah akhirnya. Nggak cocok kayaknya rompi tebel itu untuk siang hari. Jadi rompi yang tipis sekarang yang dipakai. Jadi itu kadang-kadang tidak tepat juga penggunaannya. Dan saya masih simpen itu rompi yang tebal dari Jasa Marga karena saya pernah jadi konsultan di sana. Jadi jelas Mbak, bukan sebagai APD tegas, tapi sebagai seragam. Ya, Mbak Putri begitu. Ya. Ada Terima juga kasih, Mbak Pak. Putri, saya tambahkan rompi itu salah penggunaan. Contohnya begini, orang yang bekerja dengan mesin berputar, jangan dikasih rompi yang ringan atau jaring. Itu rompinya bisa kena mesin, orangnya ikut masuk, justru berbahaya. Jadi rompi juga harus disesuaikan. Bila perlu nggak pakai, kalau di dekat mesin itu rompinya bisa dilepas. Karena bisa terbelit kepada barang yang berputar. Nah ini hati-hati juga kalau penggunaan rompi. Saya kira demikian Mbak Putri dan Mas Yakob. Oke, Mbak Putri, dari jawaban yang diberikan Pak Domi mungkin sudah cukup puas dengan jawabannya? Saat ini mungkin cukup, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Terus ada lagi di kolom chat dari Pak Ranto Polbert Siregar. Pak Domni, izin bertanya. Apakah perubahan metode kerja harus dipresentasikan ulang yang sudah disetujui apabila ada perubahan metode kerja karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan yang sifatnya kondisional? Jawabannya ya, karena metode kerja yang baru tentu harus melalui proses perizinan. Ya, kenapa kok saya berani tegas bilang seperti itu? Karena kalau Pak Robert baca yang terakhir kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru diresmikan, ya baru diresmikan, itu ada pasal yang barang siapa itu akan kena pidana apabila bekerja tanpa izin. Nah, jadi izin ini menjadi penting sekarang ya, termasuk perubahan metode kerja. Di dalam izin yang dibutuhkan, Anda harus melakukan presentasi dulu. Nah, salah kaprahnya banyak, Mas. Saya ada di satu proyek, hampir semua pekerjaan di lapangan harus dibuat metode kerja atau JSA-nya dan akan dikeluarkan izin. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah harus semua metode kerja itu perlu izin? Jawabannya tentu tidak. Anda bayangkan, Anda harus pisahkan juga teman-teman semua, pekerjaan apa yang perlu izin dan pekerjaan apa yang tidak perlu izin. Tentu berdasarkan aturan, ya, aturan bahaya, kemudian peraturan perundangan. Kalau mencuci piring, apakah perlu izin kerja? Mencuci piring yang di kantor itu ya, kan tidak perlu. Nah, apakah pekerjaan di ketinggian dengan metode kerja yang ada maupun yang kita ubah karena kondisi lapangan tidak memungkinkan itu perlu dipresentasikan dan izin kerja? Jawabannya iya, karena secara aturan bekerja di ketinggian harus melalui penjelasan metode atau job safety analysis dan izin kerja, karena itu berbahaya.
Ada juga pekerjaan yang berubah. Apakah tetap perlu izin kerja? Jawabannya iya, karena risikonya tinggi. Tapi kalau risikonya hijau, aman, tidak pernah terjadi, pekerjaan-pekerjaan yang sederhana saja, ya, menyetir mobil. Kalau kita sudah terbiasa dengan baik, maka tidak perlu ada izin kerja, kecuali mobilnya dump truck, ya, mobilnya di jalanan mengangkut alat berat, pasti harus ada izin kerja. Jadi jawabannya tetap harus dibuatkan presentasi dan diizinkan. Demikian Pak Robert. Ada Mas Astra juga bertanya ini Pak Jack, Pak Ray. Prosedur yang dibuat untuk safety itu paling bertanggung jawab siapa dan siapa yang men-sign dokumen tersebut? Nah, itu pertanyaannya prosedur. Nah, kita bicara prosedur tiap perusahaan tidak pernah sama. Aturan main prosedur ada di prosedur dokumentasi, kemudian distribusi, pengesahan, pemusnahan, itu ada prosedur tersendiri. Yang mengatur prosedur-prosedur lain harus berpedoman kepada prosedur pengendalian dokumen. Nah, di dalam prosedur itu ada yang melekat kepada unit-unit kerja, contohnya pengadaan barang itu ada prosedurnya sendiri. Nah, di dalam prosedur pengadaan barang itu yang bertanggung jawab adalah unit pengadaan barang. Pertanyaannya, apakah pengadaan barang itu mensyaratkan masalah safety? Harus dibimbing oleh unit kerja safety. Tapi penandatangannya oleh pimpinan di unit kerja pengadaan, tanggung jawabnya pengadaan. Unit kerja safety memastikan persyaratan keselamatan ada di pengadaan. Nah, contoh lagi, bagaimana dengan pemeliharaan atau perawatan peralatan atau perawatan gedung yang ada di bagian umum atau di building management. Kita harus memastikan, misalnya ini ya, dapat order pengecatan mandor A misalnya. Nah, mandor itu sebelum dia bekerja sudah dapat kontrak merawat gedung atau ngecat dinding gedung, kita harus memastikan bahwa prinsip keselamatan dengan mengisi checklist metode kerjanya harus muncul. Dapat kontrak, tapi nggak sembarangan dia langsung kerja. Nah, prosedurnya ada di mana? Prosedurnya ada di bagian umum. Kita yang unit keselamatan memastikan prosedur itu ada. Dan pada saat mengizinkan kerja, unit keselamatan harus memeriksa dan mengizinkan owner. Nah, itu ada pertanyaan lagi dari Resa, ya. Saya sering mengalami pemotongan biaya K3 dalam penyusunan penawaran harga tender. Alasan singkatnya supaya menang, Pak. Nah, hati-hati, yang dikunci adalah walaupun Anda menang, BPCM. Jadi meeting pertama sebelum kita mulai kerja di lapangan, ya PCM itu harus ditandatangani bersama. Nah, jadi nggak bisa lagi harga itu bermain-main, Pak. Anda kalau sudah tanda tangan bersama tentang RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi, owner, konsultan maupun kontraktor, kalau terjadi kondisi tidak aman, celaka, silakan bertiga bertanggung jawab karena ada tanda tangan tentang rencana keselamatan konstruksi. Hati-hati owner, hati-hati konsultan,
hati-hati kontraktor itu menjadi kontra RKK itu. Tapi dalam pelaksanaannya masih bisa. Pengalaman saya ya, contohnya begini. Ada proyek yang 2 gedung, nggak tinggi-tinggi amat. Di situ dia mensyaratkan apar yang ditulisnya di situ 6 kilo, kemudian harganya 600.000, jumlahnya hanya 4. Begitu kita mau tanda tangan rencana keselamatan, nggak masuk akal kalau gedung itu dalam konstruksi aparnya hanya 4. Nah, terus ngakalinnya gimana? Karena harganya cukup tinggi, kita sepakat antara pengawas sama kontraktor, kita pakai apar yang lebih kecil supaya jumlahnya banyak, bisa mengcover area yang cukup luas. Pertama itu. Kedua, apar itu kan harganya bisa kita pakai yang lebih di bawahnya, ya 3,5 kilo itu masih bisa. Sisanya kita pakai misalnya fire blanket yang harganya hanya 40.000, 50.000 satu. Berarti kita bisa melengkapi apar yang kurang tadi dengan memperbanyak fire blanket. Dapat kan? Nah, fire blanket lebih murah dari apar yang harganya 350, atau kalau ngisi 200.000, padahal fire blanket harganya cuma 50.000, bisa dapat 4. Setuju, artinya kita sama-sama selamat di lapangan. Jadi hati-hati owner ya, potong-potong. Biasanya sih bermainnya bukan di biaya ya, biasanya itu di harga satuan, tapi volumenya sudah diisi sama panitia pengadaan. Jadi Mas Reza kalau lebih detail lagi silahkan masuk untuk kita berbincang-bincang. Menarik sekali permasalahannya Mas Reza. Ya, saya kira demikian Mas Reza ya. Mas Reza mungkin tadi dari jawabannya Pak Domi, Ya. ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa lewat open mic atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Dom. Mas Muhammad Jibril bertanya tentang persentase biaya ini ya, biaya K3 ya, biaya K3 satu proyek. Perusahaan yang berani mengeluarkan biaya K3 kira-kira berapa itu? Contohnya Waskita Karya ya, Waskita Karya. Dia bisa memilah kalau proyek gedung berapa, kemudian proyek jalan berapa, proyek bendungan berapa, sipil, proyek jembatan berapa. Yang berani mengeluarkan ancer-ancer adalah Waskita. Tetapi saya berikan gambaran kalau gedung itu bervariasi, ya, bervariasi. Biasanya sih di angka 0,7 sampai di 1,5%. Ada juga yang 5%. Contohnya begini, kalau owner kita itu sangat concern terhadap biaya K3, contohnya proyek gedung untuk kedutaan besar. Kedutaan besar itu di 6% bahkan. Pertamina bisa di 6%. Karena standarnya tinggi. Body harness-nya tidak seharga 450.000, 500.000. Body harness-nya harus seharga 3 juta. Ya, contoh. Jumlahnya banyak. Jadi biayanya bisa sampai 6%. Tapi untuk proyek-proyek menengah, rata-rata di 3%. Ya. Jadi kita harus negesin waktu unleashing. Kira-kira owner kita itu tipikal yang mana. Tapi ada owner yang tipikalnya safety awareness-nya rendah, itu paling di angka 1% sampai 1,5%. Jadi pintar-pintarlah kita membuat Excel biaya. Tinggal kita bermain di klik, keluar langsung ya. Jadi panitia tender belajar juga masalah membuat kompilasi biaya mau di berapa persen. Dengan waktu 5 menit saja kita bisa main di situ. Demikian Pak Jibril ya. Silakan ada lagi? Iya.
Pak Dom, ini ada satu pertanyaan dari Pak Arif Jufranadi melalui direct message. Ya, Pak Domingus mau tanya, kalau pekerjaan penunjukan tanggap bencana seperti rehab sekolah, tapi kontraknya diberikan setelah proyek selesai atau PHO. Pertanyaannya, bagaimana cara pengurusan BPJS karena kontraknya belum ada? jadi begini, kalau bicara BPJS itu kan BPJS untuk pekerja. Ya, apakah kontrak yang sudah selesai BPJS-nya masih berlaku? Kan gitu. Kalau muncul kontrak baru, enggak masalah. Berarti kita daftarkan lagi yang baru. Tapi pertanyaannya, kalau kontraknya selesai, BPJS-nya masih berlaku, jawabannya masih berlaku untuk penyakit akibat kerja. Tapi untuk kecelakaan sudah tidak berlaku lagi. Jadi kecelakaan kerja berlaku pada saat di lapangan masih bekerja. Tapi untuk penyakit akibat kerja, contohnya debu, napas, kemudian karena dibuktikan penyakit itu akibat bekerja di proyek tersebut masih berlaku sampai dengan 3 tahun. Peraturannya ada, jawabannya ada di Perpres Pak Jokowi yang tanda tangan, ataupun di BPJS Ketenagakerjaan juga memberlakukan demikian. Itu kalau kontraknya sudah selesai. Tapi kalau Bapak dapat kontrak baru, daftarkan lagi saja ke BPJS karena bayarnya murah. Itu kalau tidak salah 240.000 untuk 100 juta rupiah. Untuk proyek 1 miliar, proyek 500 juta, iurannya kira-kira di 1 juta. Tapi kalau terjadi apa-apa kan bisa cover pekerja banyak dan mungkin biaya kecelakaannya 5 juta tercover dengan sekali bayar 1 juta. Saya kira demikian saran saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Dom atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan Pak Arif ya, tadi melalui direct message. Oke, baik. Mungkin dari sahabat safety yang ingin bertanya langsung boleh banget, bisa langsung open mic-nya. Jika ingin langsung bertanya, kita mungkin kasih 2 pertanyaan lagi ya. Karena ini kesempatannya sangat menarik ya, bisa langsung diskusi dengan Pak Dom. Atau Pak Mas Yakob punya pertanyaan juga, silakan. Wah, tadi sebenarnya udah banyak pertanyaannya sih Pak dari pesertanya, jadi udah banyak yang terjawab. Dari saya Pak Dom. Nah itu ada 2, Pak Priyo, ada 2. Pak Wawang tuh, Pak Wawang dulu. Oh iya, selamat siang Pak Dom. Yo. Ini saya sebenarnya dari tadi nyimak, cuman karena harus safety bus saya berhenti dulu, ini lagi bawa mobil. Iya, saya setiap mengikuti kegiatan webinar Pak Dom selalu mendapat pencerahan dan selalu menarik gitu ya ininya materinya, dan saya selalu terima kasih Pak Dom selalu merefresh ya, dan saya tidak pernah bosan untuk mengikuti webinarnya dari Pak Dom nih. Terima kasih. Iya. Kayak tadi mungkin saya juga sedikit menanggapi ya, ya bisa ini menanggapi tadi terkait memang selalu jadi perdebatan Pak Dom ya yang terkait masalah rompi, dan ada beberapa memang mentor kita kadang-kadang sangat mewajibkan, padahal seperti Pak Dom jelaskan tadi, ada beberapa kegiatan yang justru kalau pakai rompi itu sangat berbahaya gitu Pak Dom. Iya. Dan kadang-kadang ada juga sampai kekeh gitu ya, harus mewajibkan pakai rompi yang bentuk V, padahal kita sudah tahu bahwa itu risikonya besar buat ke teman-teman kerja kita gitu. Akhirnya ya memang kadang-kadang perlu alot gitu ya Pak Dom ya, hanya dalam terkait safety ini memang perlu
tidak bosan-bosannya lah kita melakukan komunikasi dan diskusi. Itu mungkin beberapa hal yang kita sering temui di lapangan gitu Pak Dom ya. Ya, seperti itu. Dan mungkin saya juga minta tipsnya dari Pak Dom bagaimana untuk menjaga konsistensi terkait bagaimana kita selalu berpikir tentang safety first gitu Pak Dom ya. Terutama mungkin buat saya pribadi, mungkin bagaimana mengajak teman-teman untuk selalu berpikir tentang safety gitu Pak Dom. Konsistensinya bagaimana gitu, tips dari Pak Dom gitu ya. Mungkin terima kasih Pak Dom. Ya, kita kan selalu berdoa supaya selamat, Pak. Iya kan? Bangun tidur untuk yang orang sudah berumur, kayak saya, Pak Edi, mungkin bangun tidur saja tidak sembarangan langsung badannya diangkat kan gitu Pak. Ya, peregangan dulu, ada juga orang sudah nggak mampu, miring dulu kan gitu, baru badannya ditekuk, baru duduk, tidak ada yang langsung duduk berdiri terjalan gitu, udah nggak mungkin lagi. Dan contohnya orang yang sudah berumur disuruh loncat dari ketinggian 1 meter, sudah mikir Pak. Udah nggak berani lagi gitu ya, takut. Kenapa? Itu safety first ya, safety first. Jadi teman-teman yang di lapangan kalau ada orang berumur, hati-hati, dia harus berpikir safety first. Contoh lagi, saya mendapatkan karyawan atau pekerja yang bekerja dengan mata sebelah Pak. Mata sebelah yang digunakan itu mata sebelah kiri, sebelah kanannya udah nggak kelihatan. Safety first-nya apa? Safety first bagi saya adalah memberi tanda duluan di helmnya. Tanda supaya orang lain tahu bahwa yang bersangkutan ini matanya sebelah. Jadi semua orang berkewajiban untuk menjaga dia bekerja di tempat yang aman. Itu safety first juga, ya. Dengan memberi tanda pun kita berpikir safety first. Nah, itu contoh ya, contoh bahwa kita bertindak safety first untuk orang lain. Nah, Pak Supriyo, Pak Wawang, luar biasa itu. Pak Wawang, selamat dulu ya dapat penghargaan ya dari Pemda Jabar. Udah diterima belum itu? Hari Kamis nanti Pak Dom, tanggal 15. Tapi ya, selamat itu. Luar biasa. Pak Supriyo, silakan. Iya, Pak Supriyo, silakan sampaikan pertanyaannya, Pak. Boleh dibuka mic-nya. Ya. Assalamualaikum Pak Dom. Ya, waalaikumsalam. Gini Pak Dom, strategis sekali kalau sing safety first itu ya. Saya cuma tanya itu tadi, kira-kira ada satu konsep nggak yang sederhana yang bisa disampaikan kepada para mahasiswa ya, kebetulan saya di Jogja itu kan banyak mahasiswa ya. Jadi mereka supaya dari walaupun belum ke lapangan, dia udah ngerti kira-kira apa ya strategis bahwa kita supaya safety-nya itu sejak awal dia tahu. 2, mungkin enggak Pak, ada satu bikin kayak buku saku ya Pak, buku kecil tentang hal-hal seperti itu. Ya, jadi itu sangat sederhana, tapi paling tidak mendasari orang berpikir tentang safety dari sejak dini Pak. Bagi mahasiswa bisa, bagi masyarakat awam bisa itu karena ini kan bahasanya bahasa masyarakat sederhana ya dalam artian dari awal gitu loh. Saya kira itu mungkin kalau mungkin ada itu tadi ada menerbit buku kayak buku saku ya tentang beberapa hal yang bersifat umum ya itu kan berumum. Tapi strategis ke depan saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Dom. Baik Pak Supriyo, terima kasih. Safety first adalah cara berpikir pertama. Kita selalu berpikir untuk lingkungan kita. Tadi saya berpikir untuk diri kita. Ya, diri kita sudah cukup selesai. Kalau kita sudah berdamai, kita sudah memikirkan diri kita selamat, bisa lewat doa, bisa lewat penggunaan baju, bisa lewat sarapan pagi, kan gitu kan? Kalau kita sarapan pagi itu bikin aman. Tapi begitu kita masuk suatu lingkungan yang baru, safety first-nya,
adalah melihat lingkungan itu aman atau tidak. Contoh, kita masuk ke satu ruangan karaoke. Jangan mikir seneng-senengnya karaoke. Pikirkan dulu, apakah jalur daruratnya itu ada atau tidak. Bukan berarti kita tidak boleh masuk. Pikir dulu. Kan gelap itu biasanya Ya. karaoke. Nah, itu contoh ya, contoh. Kita masuk ke hotel misalnya. Jangan pernah berpikir hotelnya bagus, tidak. Ini kalau terjadi apa-apa, saya harus lari kemana? Itu dulu yang harus Ya, ya. sederhana sekali, Pak. Dan contohnya kita kalau sudah masuk kamar hotel, sebelum masuk lihat lorongnya itu mengarah kemana. Oh, ada pintu darurat di sana. Jangan segan-segan untuk mencoba pintunya dibuka. Kadang-kadang kekunci, berarti tidak aman. Ya. Dan seterusnya, kalau hotel aman itu kelihatan dari kita lihat sekitar kita. Jangan percaya juga terhadap suhu di hotel. Kadang-kadang AC-nya sudah nyala, itu menutup masalah kesehatan hawa. Ya. Jadi buka aja kalau memang ada jendelanya, buka duluan. Rasakan hawanya tanpa AC. Kalau baunya udah menyengat, nggak enak, Anda siap-siap saja besok pagi pasti pegel-pegel badannya. Itu sudah bicara safety first. Masuk proyek, Anda udah lihat kalau proyek yang tidak aman, bukan berarti Anda nggak boleh masuk. Justru Anda harus betul-betul memproteksi diri sendiri atau jangan ke daerah-daerah yang berbahaya. Anda berhak untuk tidak memasuki daerah yang berbahaya yang tidak aman. Nah, mengenai buku saku, sudah cukup banyak buku saku yang diterbitkan perusahaan, namun buku saku lebih kepada diri pribadi, memang belum ada, Pak Supriyo. Ya, bisa Ya, ya. kita buat. Ayo kita Ya. kolaborasi. Ya. Ya, ya. Itu nuwun, Bapak. Baik, Tak semoga lihat jauh. ya, semoga menjawab ya Pak Supriyo ya. Pak Terima Edi kasih. Iskandar mau sharing tuh. Pak Edi, ayo. Pak Edi ini ngecas ulang nih, banyak pengalaman. Silakan Pak Edi. Enggak, Pak, saya sementara masih ini dulu. Cuman mungkin saya ada ini aja sedikit kesimpulan mungkin, Pak. Ya sedikit dari penjelasannya. Jadi artinya safety first itu lebih kepada kalau kita memasuki satu wilayah tertentu yang baru, kita harus mengidentifikasi dulu potensi-potensi bahaya yang ada, mungkin gitu, Pak ya. Iya, betul. Betul sekali. Kemudian antisipasi jalan keluar ataupun apa ya, katakanlah kita mengantisipasi kemungkinan dari bahaya yang ada itu, dan kemudian nggak segan-segan kita share ke teman-teman yang ada di sekitar kita. Mungkin itu barangkali, Pak ya. Iya, betul. Jangan segan-segan dengan ketulusan itu kita mengingatkan orang lain, Pak. Betul. Betul, Pak. Iya. Mungkin itu aja, Pak, kalau saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi juga ya tadi udah menyampaikan kesimpulannya. Oke, baik. Sekarang waktu sudah menuju makan siang nih ya. Kita sudahi webinar kita pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. Mas Yakob, itu Ya. kita punya acara minggu depan, itu bagus sekali tuh. Coba disampaikan teman-teman. Iya, mungkin ya sebelum kita akhiri webinar pada hari ini, kami ingin menginformasikan kepada para peserta yang hadir pada hari ini bahwa minggu depan, tepatnya hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, kita akan mengadakan webinar lanjutan dari tema yang pada hari ini Safety First, tapi lebih fokus kepada audit internal SMK 3 berbasis Excel. Nah, nanti mungkin dari tim kami, salah satunya Pak Ray yang akan mengirimkan undangannya ke teman-teman atau sahabat safety yang pada hari ini sudah hadir ya. Yang pasti karena ini
webinar minggu depan bersifat khusus. Jadi nanti untuk detail lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ray, mungkin melalui email ataupun lewat chat. Ya, jadi hari ini kita juga akan menyampaikan kepada sahabat safety juga yang hadir pada hari ini akan mendapatkan e-certificate dan materi Excel-nya. Mungkin informasinya segitu dulu ya Pak Dom ya yang bisa disampaikan. Jadi perlu saya tambahkan, saya punya rumus atau format Excel untuk audit SMK 3 perusahaan kecil maupun besar yang versi PP 50 ya. Jadi dengan kita memahami ruas-ruas Excel-nya itu, angkanya otomatis keluar, kemudian bagaimana mengantisipasinya, semua serba Excel ya, serba Excel, bisa dipakai di HP, bisa dipakai di komputer. Dan itu saya bagikan kepada teman-teman yang berminat nanti minggu depan ya. Jadi enak kita kalau mau coba-coba audit satu perusahaan atau perusahaan kita sendiri, pakai Excel itu saja, sudah otomatis. Demikian Mas Ray dan Mas Yakob. Iya, jadi untuk sahabat safety yang mau mengisi Excel-nya juga nanti minggu depan kita bisa langsung praktek ya Pak Dom ya. Iya. Jadi lebih paham secara langsung. Baik, sekian dari acara kita pada hari ini. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Domingus Manuputi yang sudah memberikan materi pada hari ini. Materinya sungguh bermanfaat ya bagi para peserta yang sudah hadir pada hari ini, dan kebanyakan juga yang hadir pada hari ini masyarakat umum dan juga dari berbagai bidang ya Pak Dom. Iya. Jadi universal sekali informasinya. Baik, kalau begitu kami saya juga Jacob Alexander sebagai host pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah hadir pada hari ini. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pamit ya Pak semua. Selamat berlibur. Baik, Pak Dom. Terima kasih Pak atas materinya. Terima kasih Pak Dom. Ya, makasih.